Jadi sedekat apa kita sama Allah, sedekat apa keberadaan dia sama kita buktikan sendiri-sendiri. Kamu harus membuktikannya. Nggak boleh nyari testimoni-testimoni lagi, jangan nyari verifikasi atau validasi orang lain lagi. Tanda-tanda kamu sedang tidak baik-baik aja adalah kamu mulai mencari Allah, kamu mulai mempertanyakan Tuhan, kamu mulai menggugat keberadaan Tuhan, kamu mulai mencari dari berbagai sumber atau sudut pandang, mulai dari agama, mulai dari aliran, mulai dari pemikiran-pemikiran radikal, apapun itu yang bisa membuat kamu puas bahwa Tuhan itu ada atau enggak ada malah gitu. Nah, di sini beberapa kali aku juga ngalamin itu, dan pendekatanku itu lebih ke sains. Itu kenapa aku tuh udah cukup dekat ya sama teori-teori fisika yang kayak teori-teori teorema Gödel lah, teori relativitas Einstein, teori Fibonacci, teori tentang energi gelap, materi gelap, teori tentang partikel Tuhan dan lain sebagainya tuh aku udah pelajarin. Dan apakah itu berpengaruh? Ya, itu berpengaruh, tapi itu sementara. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu akan membuatmu tenang, karena pengetahuan-pengetahuan itu akan membantumu untuk mengarahkan kamu apakah kamu akan lebih yakin atau enggak sama Tuhan gitu. Dan sains itu sebenarnya tidak bertabrakan dengan apa yang kita sebut sebagai Tuhan, karena sains itu justru malah memberikan kayak pertanda, memberikan tanda-tanda, memberikan gejala-gejala bahwa ada kesadaran yang tertinggi yang kita tidak bisa jelaskan itu, dan dari situlah hukum-hukum fisika ini ada. Jadi kesadaran itu kan disebut sebagai sesuatu yang fundamental, yang itu ada sebelum semesta ini ada gitu ya. Dan banyak spiritualis menganggap bahwa Tuhan inilah kesadaran, kesadaran inilah Tuhan gitu ya. Ya itu terserah ya. Nah, dari banyak teori fisika ini akan membuat aku merasa nyaman dan aman, tapi dalam rentang waktu yang pendek. Karena di sini aku terus membutuhkan sebenarnya. Jadi harus ada sesuatu yang dekat dengan aku, yang secara kehidupan ini aku praktekkan. Dan itu harus membuat aku yakin dan tidak boleh goyah lagi. Itu. Nah, kadang kita akan merasa goyah ketika kita merasa sedih, galau, sakit gitu ya. Itu kenapa banyak orang yang nggak percaya Tuhan itu biasanya justru malah didominasi oleh orang-orang yang patah hati, oleh orang-orang yang secara mental terganggu, kayak dia terlalu kecewa, terlalu marah, terlalu sedih dan lain sebagainya. Itu biasanya justru akan ke sana. Nah, sedangkan ketika kamu masih bisa mikir, masih bisa ngobrolin tentang teori-teori fisika gitu ya, itu justru akan lebih mudah, karena di situ kalian akan menemukan tanda-tanda kehadiran Tuhan gitu. Apapun ya, nggak cuma sekedar sains, bahkan wahyu-wahyu. Misalnya kalian mempelajari tentang Al-Quran dari segi bahasa gitu ya, kalian bisa tuh di YouTube kalian cek, misalnya kalian belajar dari Noman Alihan, Gus Baha gitu, banyak ya. Nah, itu akan membuat kamu bisa berpikir, kalau pikiran kalian masih bisa diajak berpikir. Nah, orang-orang yang rawan itu biasanya orang-orang yang hatinya sakit justru malah. Nah, di sini pertanyaannya, apa kira-kira yang membuat kita lebih yakin sama Tuhan? Kalau misalnya nih, rasa sakit hatimu membuat kamu lebih tidak yakin, ada nggak yang bisa membuat kamu lebih yakin sama Tuhan? Jawabannya menurut aku ada, tapi bukan dari pengetahuan. Pengetahuan itu kayak pondasinya. Pondasi itu kan harus diselesaikan ya, bangunan itu harus diselesaikan gitu. Banyak sekali elemen-elemen di sana kan. Nah, di situ ada yang namanya qualia. Nah, qualia itu menurutku adalah sesuatu yang bisa membuat kamu yakin lebih daripada pengetahuan umum yang kamu adopsi dari luar. Qualia itu apa? Qualia itu adalah pengalaman spiritual masing-masing individu. Jadi kamu punya qualia sendiri, aku punya qualia sendiri. Dan itu tidak bisa dibilang kayak kamu bohong, aku bohong, nggak bisa. Jadi qualia itu kayak, itu pengalaman kamu, dan ini pengalaman aku gitu. Misalnya nih, kamu secara spiritual melihat bagaimana pohon-pohon itu bertasbih, misalnya gitu ya, itu qualia. Atau misalnya kamu suatu hari ketemu dengan sesuatu yang benar-benar ajaib, tanda kutip, yang kayak benar-benar di luar nalar. Nah, itu qualia kamu. Nah, itu pengalaman spiritual kamu, yang kamu tuh nggak perlu membandingkan dengan orang lain, nggak perlu memverifikasi, dan nggak perlu nyari validasi dari orang lain. Kayak
ini yang kulihat bener atau enggak ya gitu. Yang penting apa? Yang penting kamu bisa merasakan itu, yang penting itu nyata bagi kamu gitu ya. Karena bagaimanapun semua orang itu berdiri dengan imajinasi masing-masing gitu. Jadi kamu nggak perlu tuh nyari validasi orang lain, kamu salah, kamu ngaco, kamu ngelantur, kamu halu, itu nggak perlu. Yang penting kamu di situ yakin bahwa apa yang kamu dapatkan itu adalah sesuatu yang berharga buat kamu dan itu menambah iman kamu gitu. Itu menurut aku adalah satu-satunya jalan yakin. Karena apa? Karena pengetahuan-pengetahuan umum yang kamu cari tahu dari luar ya, itu memang bagus buat kamu, tapi itu kayak dengan mudah rapuh kalau nggak dijaga. Nah, tapi sayangnya kan kamu nggak mungkin setiap hari belajar fisika gitu ya, pasti ada bosan-bosannya. Nah, di sini ketika kamu sudah bertemu dengan qualia atau pengalaman yang kamu miliki, yang mungkin juga dimiliki oleh orang lain, tapi dengan situasi dan kondisi yang dan rasa yang berbeda gitu ya. Jadi kayak ya mirip-mirip nggak apa-apa lah, tapi kamu harus memiliki kualiamu sendiri, pengalaman kamu sendiri, pengalaman batin dan spiritual kamu sendiri, yang itu nggak bisa atau nggak boleh dipatahkan oleh orang lain gitu. Misalnya nih, kamu mimpi ketemu Rasulullah gitu ya. Ya udah, itu adalah kebenaran. Walaupun mungkin orang lain akan bilang kamu tuh halu mungkin ya kayak gitu. Tapi kita juga meyakini kan bahwa setan itu tidak bisa menyerupai Rasulullah dalam mimpi gitu ya. Itu yang kita yakini benar dan itu cukup kamu yakini benar aja, nggak usah yang namanya nyari validasi atau memverifikasi ke orang lain gitu. Karena orang lain itu juga punya pengalaman sendiri-sendiri gitu loh. Jadi di sini tuh kamu harus berusaha untuk menjadi orang yang benar-benar independen secara iman gitu ya. Apa yang ingin kamu percayai aja gitu. Nah, sebenarnya kunci dari segala manifestasi kan itu juga. Kamu harus percaya, nggak boleh nggak percaya. Nah, sayangnya beberapa orang mungkin merasa kayak dia mengalami pengalaman itu, kok aku nggak memiliki itu ya gitu. Padahal aku yakin di dalam hidupmu itu juga pasti banyak pengalaman-pengalaman yang hanya kamu sendiri yang ngalamin. Orang lain nggak akan ngalamin dan orang lain juga nggak akan bisa merasakan apa yang kamu rasakan gitu. Jadi balik lagi di sini, pengetahuan tidak akan membuat kamu puas. Pengetahuan apa aja tentang kesadaran, tentang Tuhan itu nggak akan membuat kamu puas. Bahkan mungkin ketika kamu belajar Al-Quran dan kamu meyakini benar bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah, walaupun semuanya juga dari Allah ya, walaupun semuanya juga dari Tuhan, tapi pasti ada sisi lain yang dalam dirimu itu meragukan. Nah, keraguan itu karena kamu belum membuktikan. Itu kenapa kamu harus menjadi saksi dari apa yang kamu temukan sendiri. Itu kamu harus menjadi saksi dari apa yang kamu lihat sendiri. Itu kenapa kan Ibrahim itu minta gimana sih Allah untuk membuat burung mati itu hidup lagi gitu. Itu seorang Ibrahim aja masih butuh pembuktian itu gitu. Tapi itu bukan dari dia meragukan ya, tapi lebih kepada dia ingin menjadi lebih yakin lagi gitu. Dia udah yakin dan dia ingin tahu lagi nih. Nah, kita juga kadang butuh itu. Buktikan sendiri keajaiban yang bisa kamu hadirkan dalam kehidupan kamu gitu. Caranya gimana? Caranya tuh banyak. Kalau misalnya kalian pakai pendekatan Islam ya silahkan dengan puasa misalnya atau dengan tahajud gitu ya. Atau mungkin kalian lebih suka yang spiritual ya silahkan sampai benar-benar kamu membuktikan keajaiban itu sendiri, sampai membuktikan bahwa Tuhan itu hadir saat ini di depan kamu, di dalam hati kamu, benar-benar hadir gitu. Jadi jangan ada lagi kata-kata yang bilang kayak orang beriman kenapa cenderung bodoh-bodoh ya. Ada loh kayak gitu. Kayak ibaratnya, kok kamu pinter, tapi kok kamu beriman gitu. Kamu pinter, tapi kok kamu masih percaya Tuhan gitu. Yang terkesan orang-orang pintar itu tidak bertuhan. Padahal Tuhan itu adalah sesuatu yang kita semua, mau orang bodoh, mau orang pintar, insya Allah kita bisa gitu loh. Karena iman itu berkaitan dengan hati. Itu kenapa kalau misalnya kamu belajar banyak hal, belum tentu netes ke hati. Jadi sekitar apapun kamu secara intelektual, belum tentu apa yang ada di dalam pikiran kamu, yang ada di dalam kepala kamu ini netes ke hati kamu, belum tentu. Jadi di dalam sini ini ada satu ember gitu ya, tapi belum tentu di dalam hati kamu tuh netes satu gelas, nggak ada satu gelas mungkin gitu. Jadi saat Allah bilang di dalam Al-Quran itu Allah itu dekat, ya sebenarnya memang kita harus merasakan kedekatan itu gitu, dan itu hanya bisa dibuktikan dengan pengalaman masing-masing, dengan kualia itu tadi. Dan kamu nggak perlu memverifikasi atau mencari validasi dari orang lain tentang apa yang kamu dapatkan itu.
Karena setiap orang itu punya pengalaman sendiri-sendiri. Itu kenapa aku nggak pernah bilang kayak orang itu halu atau apa ketika dia bilang dia ketemu malaikat gitu ya. Ketika dia bilang bahwa malaikat itu berbicara dengannya untuk dia melakukan sesuatu gitu, ya itu bisa aja terjadi gitu loh. Dan kita nggak bisa bilang dia tuh halu, dia tuh bohong, itu tuh hanya sekedar efek-efek neurons di otaknya gitu-gitu ya. Kadangkala kamu bisa berpikir seperti itu karena kamu memakai sudut pandang pengetahuan yang kamu ambil dari luar itu tadi gitu. Padahal di dunia ini banyak banget hal yang nggak bisa kamu buktikan. Misalnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, atau Syekh Abdul Qadir itu juga bisa menghidupkan orang mati, atau orang dengan bim salah bim 1 menit 2 menit sesuatu dalam dirinya tiba-tiba hilang, misalnya kankernya tiba-tiba hilang gitu. Itu benar-benar ada, dan itu pengalaman orang-orang, dan kamu akan selalu menolak itu, dan kamu nggak akan bisa memegang iman itu walaupun itu benar-benar ada karena kamu nggak ngalamin gitu masalahnya. Jadi mau pengalaman apapun yang kamu baca tentang orang lain ya, atau testimoni apapun yang kamu temukan di YouTube, itu efeknya cuma sebentar gitu. Nah, caranya agar kamu bisa mendapatkan itu sendiri, bisa mendapatkan pengalaman batinnya itu sendiri, ya dengan apa? Dengan praktek. Prakteknya dengan apa? Dengan tirakat. Tirakatnya macam-macam, banyak banget. Mau tirakat ala kejawen, mau tirakat ala Islam, ala Buddha, Hindu, banyak. Dan itu sebenarnya sama nanti akhirnya. Kamu akan mengalami pengalaman batin itu dan kamu akan membuktikan sendiri keberadaan Tuhan itu yang seperti apa gitu. Kalau misalnya dalam Al-Quran Allah bilang Allah itu dekat, dekatnya yang kayak gimana? Yang seperti Syekh Siti Jenar kah? Yang aku itu Allah gitu kah? Gitu. Walaupun di sini aku bisa disclaimer bahwa itu keliru juga ya. Kenapa? Ya gimana kamu mau bilang aku itu Allah ketika kamu aja masih hidup di dalam ragamu yang kamu nggak bisa mengendalikan 100% gitu. Coba bayangkan kamu tidur, kamu aja nggak tahu kapan kamu berbalik ke kanan, kapan kamu berbalik ke kiri ketika kamu tidur gitu. Masa bisa-bisanya kamu bilang kamu adalah Tuhan? Kan enggak. Jadi kayak kita ini kayak pelangi, sedangkan Allah itu kayak matahari, kayak ya. Maksud aku tuh kayak sinar matahari ketika memantul ya ke air gitu ya. Itu kan jadi pelangi. Nah, kita itu kayak pelanginya itu. Jadi kan nggak mungkin dong pelangi bilang aku adalah matahari, itu maksud aku. Ini secara perumpamaan ya, bukan menyamakan Allah dengan matahari, enggak. Jadi sedekat apa kita sama Allah, sedekat apa keberadaan dia sama kita buktikan sendiri-sendiri. Kamu harus membuktikannya. Nggak boleh nyari testimoni-testimoni lagi, jangan nyari verifikasi atau validasi orang lain lagi. Buktikan sendiri keberadaannya. Oke, mungkin itu aja sih. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.